Nah, sekarang ini disebut-sebut salah satu antek asing yang berusaha masuk ke jantung pertahanan Indonesia itu dibiayai oleh George Soros, seorang pengusaha Yahudi terkenal memang. Dan si George Soros ini juga disebut-sebut salah satu quote and quote biang keroknya krisis 98. Sejumlah media asing menyoroti demonstrasi dan kerusuhan di Indonesia. Dari sekian banyak laporan, media Rusia Sputnik memuat analisis berbeda dengan mengaitkan miliarder George Soros. Seperti George Soros itu bisa saja punya agenda-agenda yang selama ini dia titipkan, yang seolah-olah itu atas nama rakyat. Jadi kita harus waspada. Orang-orang yang punya link dengan dunia internasional seperti ini pasti terjadi. Punya nggak pengalaman? Ya tadi kan bilang ancamannya nyata nih, asik. Ada pengalaman yang bisa diceritakan? Presiden meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut iup-iup yang izin-izin tambang yang memang melanggar. Toke dari politik ini kebanyakan adalah pengusaha-pengusaha tambang. Beliau berkomitmen pelanggaran-pelanggaran itu harus tidak ada. Nah, kira gitu. Ini Bang, ini ada sebuah topik yang sebetulnya saya sering sekali ditanya oleh para viewer ya, atau para pemirsa YouTube ini, yang juga sering sekali disebutkan oleh Presiden, termasuk saat taklimat Presiden kemarin, tentang bahaya intervensi asing. Nah Bang, gue kan pernah di BNPT, emang seberbahaya apa sih intervensi asing terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Yang kedua, pertanyaannya sekalian nih Bang, intervensi asing itu yang sering digaungkan oleh Prabowo, sering digaungkan oleh Presiden, itu tuh intervensi di mana? Di sisi ekonomi kah atau langsung di pertahanan keamanan? Intervensi asing itu lebih sesuatu menjadi hal yang tidak bagus ketika dia mengganggu kepentingan nasional kita. Oke. Efeknya mengganggu kepentingan kedaulatan negara kita. Jadi kepentingan nasional, kedaulatan negara ini kan harus dijaga. Kalau intervensi itu secara positif ya, kita harus bisa mengatakan ini intervensi positif atau negatif. Kalau dia mengintervensi kita dari sisi permodalan sebagai investasi kan, itu adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau dia mendikte kita agar kita turut kepada hal-hal yang dia inginkan tapi mengganggu kedaulatan negara kita, kepentingan negara kita, maka ini harus dijaga dengan baik. Karena biar bagaimanapun Indonesia ini kan ibarat gadis cantik ya. Semua orang di dunia ini kepengen. Jadi Indonesia ini sudah menjadi ruang gerak, ruang hidup bagi negara-negara di dunia yang menginginkan peran lebih di Indonesia. Peran itu bisa mengganggu kedaulatan, bisa mengganggu kepentingan nasional kita. Jadi kita harus jaga. Nah kalau intervensi yang negatif, bisa saja peran-peran dari asing itu, katakanlah sangat mungkin loh di Indonesia ini dijadikan ruang Laboratorium asing itu. operasi intelijen, misalkan, untuk menciptakan kondisi. Indonesia ini chaos. Kan kita ini negara yang sangat rentan ya, beragam ya. Bayangkan kita 600 bahasa, 1.300 suku, besar dan kecil. Jadi kan kita ini rawan sekali untuk diadu domba ya. Kalau orang-orang yang inginkan Indonesia menjadi negara yang instabilitas, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Tapi itu nyata nggak ancaman asing itu, atau hanya ketakutan Presiden aja sebetulnya? Kalau menurut saya nyata. Karena apa? Konsekuensinya apa? Kita harus mawas diri. Kita nggak bisa bilang teman kita ini dari mana aja lah ya negara ini, fine-fine saja dia untuk kita.
Kita nggak bisa bilang begitu. Kita harus kritis, waspada. Kita harus melihat mereka, ini ada udang di balik batu nggak nih? Terhadap kebaikannya ya. Karena apa? Begitu dia baik, tapi kita harus waspada. Ada apa di balik kebaikannya dia? Kalau kita tidak waspada, akhirnya dia akan ngatur kita nanti. Jadi kedaulatan negara, apalagi kita kan sebagaimana Pak Presiden sampaikan gitu kan, diingatkan terus kan, politik bebas aktif. Artinya kita kan sebagaimana yang beliau sampaikan itu, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi kita harus baik sana, baik sini. Intinya apa? Kebaikan kesana kemari itu, hari ini kan beliau ke Rusia ini. Kebaikan dengan Rusia itu harus memberikan manfaat buat kita. Jangan sampai itu mendatangkan keburukan buat kita. Mungkin hari ini ada misi terkait masalah di bidang energi ya. Tapi hubungan itu harus berdampak kebaikan buat kita. Apakah itu mengganggu kedaulatan kita, mengganggu kepentingan nasional kita? Kalau tidak ada syarat-syarat yang memberatkan, why not gitu loh? Mengapa tidak? Karena kita di dunia ini tidak bisa lepas dari pergaulan internasional ya. Jadi kita selalu ada saling ketergantungan. Tapi ketergantungan kita dengan negara asing itu jangan sampai menisbikan kedaulatan negara kita. Sovereignty kita harus kita jaga dengan sikap, dengan kebijakan, keputusan yang tepat. Sejalan dengan marwah politik bebas aktif kita. Sehingga semuanya akan merasa senang-senang saja gitu. Walaupun mereka mungkin merasa kurang, mereka ingin lebih dan sebagainya. Wajar karena mereka ingin sesuatu lebih dari negara kita. Banyak sekali kepentingan negara asing terhadap negara kita ya. Waktu itu Bang Boy punya nggak pengalaman? Ya tadi kan dibilang ancamannya nyata nih asing. Ada pengalaman yang bisa diceritakan Bang Boy terhadap ancaman asing yang nyata itu? Ancaman asing ya terhadap nyata ya. Ancaman asing yang nyata terhadap Indonesia. Kita baru dugaan ya. Saya tidak mengatakan ini sebuah kepastian. Konflik di Papua misalkan. Kan nggak habis-habis ya. Iya. Konflik bersenjata ya. KKB itu dari tahun 70-an, kelompok kriminal bersenjata itu, atau yang disebut bahasa hari-harinya OPM, kan dari tahun 70-an itu. Kira-kira itu kita harus waspada, itu ada kepentingan asing di situ. Terhadap keberadaan dari kelompok bersenjata itu, kok pelurunya nggak habis-habis? Kok senjatanya, kok hari ini masih berani ngelawan TNI Polri di sana? Waktu zaman Bang Boy jadi Kapolda begitu juga? Kita harus hadapi. Tapi kan kita nggak bisa tuduh orang. Wah ini nih di belakangnya pasti ini nih. Kita nggak bisa serta-merta begitu. Kalau itu sebagai informasi intelijen, ya informasi intelijen nggak bisa dibuka dong. Nggak bisa diomongkan di ruang publik. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai nanti mereka-mereka ingin Papua itu lepas dari Indonesia dan kemudian lebih mudah berurusan dengan orang Papua. Karena apa? Di Papua itu kaya dengan sumber daya alam. Ngapain berurusan dengan pemerintah pusat? Lebih bagus nanti kalau Papua merdeka berurusan dengan pemerintahan Papua sendiri. Ini kita harus curiga. Harus bahwa ada kepentingan asing tuh ya. Bahwa ada kepentingan yang mendompleng di sana ya. Tapi saya tidak bermaksud menuduh hari ini. Kewaspadaan itu harus tetap ada. Bahkan hari ini ada yang mengatakan intervensi itu juga masuk ke ranah demokrasi. Ya. Jadi ada kepentingan asing yang ingin menggoyang pemerintahan justru mengatasnamakan demokrasi. Ya. Menurut Bang Boy gimana tuh? Ya, demokrasi kita harus diakui udah liberal ya. Mengarah kepada liberal. Padahal kita ini negara yang berdasarkan Pancasila. Negara yang mengedepankan musyawarah mufakat. Kalau liberal kan kayaknya bebas ngapain aja ya. Betul. Sebenarnya kebebasan hari ini kan kalau kita kebebasan yang memprihatin. Bebas boleh ngapain aja, boleh mencaci orang. Kayak kita nggak punya peradaban bangsa gitu. Bangsa kita kan bangsa yang menghormati leluhur, semangat gotong royong, menghormati nilai-nilai lokal. Jadi kalau demokrasi liberal membawa sesuatu yang berkontra terhadap ideologi negara kita harus juga mawas diri menurut saya. Hati-hati juga tuh. Kalau tidak nanti kita kehilangan jati diri dong. Jadi
Kalau orang asing mungkin dengan demokrasi liberal itu mereka diuntungkan. Karena orang Indonesia satu sama lainnya bisa berdebat, berargumentasi tanpa menghormati satu sama lainnya. Sehingga apa aja boleh keluar. Ya. Baik dunia nyata maupun dunia maya hari ini. Jadi seperti tidak terkontrol. Nah ini kita harus waspada karena ini sebenarnya bukan kepribadian bangsa kita. Kepribadian bangsa kita adalah kepribadian yang menghormati satu sama lainnya, mengedepankan persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, peradaban. Kita harus bawa generasi muda ke arah sana. Kalau tidak, akhirnya apa? Orang lain yang happy, tepuk tangan. Tuh Indonesia tuh udah luntur kepribadiannya, budayanya udah beda. Kita tidak ingin budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur kita itu hilang begitu saja. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang bagus dan menjadi karakter kita. Karakter kebangsaan kita yang dibangun oleh para pendahulu kita. Nah ini sampaikan Sumpah Pemuda ya, mengingatkan kita bertanah air satu, tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa persatuan. Tahun 1928 loh, belum merdeka Indonesia. Sudah begitu ya. Gen pendahulu kita sudah seperti itu. Sebelum merdeka jauh, para pendahulu kita sudah bisa berbicara seperti itu. Ya kita tentu tidak ingin mengkhianati diwariskan oleh para leluhur kita ya. Kita harus justru meneruskan. Justru di era menikmati masa pembangunan ini tetap harus kita jaga pelihara, jangan sampai nanti justru malah identitas asing, identitas budaya import itu menjadi dominan di negara kita. Oke. Bang, tadi kan kita ngomongin juga tentang ancaman nyata antek asing. Nah sekarang ini disebut-sebut salah satu antek asing yang berusaha masuk ke jantung pertahanan Indonesia itu dibiayai oleh George Soros, seorang pengusaha Yahudi terkenal memang. Dan si George Soros ini juga disebut-sebut salah satu quote and quote ya, biang keroknya krisis 98. Ini gimana sih si George Soros ini, siapa sih Bang? Ya. Terus sedahsyat apa sih dia mau masuk tuh? Sepengetahuan kita George Soros ini ya istilahnya orang kaya raya ya. Dan bahkan pengusaha di bidang industri uang. Dia bisa mempengaruhi nilai mata rupiah, dolar, dan itu yang terjadi di dan kan karena George Soros itu waktu itu sepertinya dibalik semua itu sehingga dolar itu bisa sampai 18.000 pada waktu itu ya. Dan kita harus waspada para pelaku ekonomi kelas dunia ini, pelaku di bidang industri keuangan seperti George Soros itu bisa saja punya agenda-agenda yang selama ini dia titipkan ke berbagai pihak-pihak tertentu, terutama terhadap non-state actor atau bahkan mungkin state actor. Pejabat negara atau bukan pejabat negara, maksudnya begitu ya? Dia bisa melakukan intervensi dengan uang yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki. Untuk apa? Untuk kepentingannya dia. Kepentingannya dia apa? Oh misalkan bisa saja ada misi pemerintahan yang tidak sejalan dengan keinginannya dia. Sehingga apa? Sehingga di era demokrasi ini dia bisa mempengaruhi para orang-orang yang dianggap berpotensi bisa kontra terhadap pemerintah dengan melakukan berbagai koreksi-koreksi yang seolah-olah itu atas nama rakyat. Jadi kita harus waspada karena apa? Ya kita bukan berprasangka buruk, tetapi tentu namanya orang punya uang besar itu ya, dia bisa saja mempengaruhi masyarakat kita. Ini cerita real ya, bukan urban legend ya. Jadi ada asing yang membiayai. Ini salah satu intervensi asing ya, yang di era kekinian yang harus kita waspadai. Karena apa? Dari sisi ekonomi dia bisa menggerakkan masyarakat kita. Karena uangnya banyak. Dengan mendomplengkan, menitipkan pesan-pesan yang perlu disampaikan di ruang publik. Sehingga apa? Ini mempengaruhi alam pikiran, mempengaruhi opini masyarakat kita terhadap pemerintah. Yang harusnya masyarakat kita jadi pendukung kepada pemerintah kita, malah justru melawan pemerintah kita. Karena
orang-orang yang punya link dengan dunia internasional seperti ini pasti terjadi, termasuk di negara kita. Apakah dia punya background kerjasama yang istilahnya itu adalah NGO ya, non-government organization yang selama ini sudah terbina secara global, harus diwaspadai, jangan sampai menjalankan misi-misi global yang bertentangan dengan misi negara kita. Ya mereka bisa jadi ingin Indonesia menjadi negara yang tidak stabil, Indonesia menjadi negara yang ribut terus, terpuruk, sehingga kita tidak bisa menjadi bangsa besar, menjadi Indonesia emas itu terhambat terus. Karena mungkin orang takut Indonesia ini menjadi bangsa besar, menjadi sebuah ancaman. Karena Indonesia saat ini kan masih bisa dipecah-pecah gitu loh, dengan cara-cara seperti itu. Itu gimana kita sebagai rakyat biasa membedakan bahwa ini adalah program yang dirancang untuk mengganggu Indonesia atau program yang dirancang memang untuk ya kemaslahatan umat gitu. Gimana tuh kita membedainnya? Kalau dalam rangka check and balances sebagai sebuah sistem dalam negara demokrasi, oke, masih bagus ya. Tapi kalau ada misi-misi, misalkan nih pemerintah harus jatuh nih, gitu ya. Pokoknya angkat isu ini, contohnya misalkan isu MBG misalkan, atau isu lainnya yang kira-kira menyudutkan pemerintah, kemudian digelorakan terus-menerus. Kan era post-truth ini, lo tahu sendiri kan, jadi kebohongan itu bisa jadi kebenaran kalau diulang-ulang terus. Nah ini kita harus waspada. Jadi jangan sampai, oh ini bagus untuk bangsa kita. Tapi mereka biasanya memang masuk dalam sebuah situasi dengan memanfaatkan alam demokrasi ini yang seolah-olah bebas tadi. Yang penting kita waspada. Ini sejalan dengan misi bangsa kita. Kalau ini intinya untuk menghancurkan bangsa kita, menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang terpecah belah, kita harus waspada. Jangan sampai memanfaatkan ruang ini untuk menjadikan bangsa kita jadi terpuruk. Berarti si penerima dana ya, kalau ada yang menerima dana dalam pergerakan mengganggu Indonesia ini, justru dia harus mawas diri ya. Dia harus mana yang Anda pilih, Indonesia tetap ada atau keuangan Anda meningkat gitu kira-kira. Kan era global ini hubungan internasional itu terjadi ya. Baik itu di government maupun private ya. Nah, karena itu pada mereka-mereka yang menerima itu, kita sadarlah jangan sampai istilahnya itu merugikan bangsa dan negara ya. Menjual bangsa. Itu cocok. Apalagi orang itu punya kepentingan yang lebih luas terhadap bangsa kita untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok. Kita harus jaga. Tadi Bang Boy bicara tentang jati diri. Saya ingat dulu Bang Boy pernah membuat program namanya Kedai Kopi Toleransi itu ya. Yeah. Itu kata toleransi itu masih relevan nggak hari ini? Ataukah udah nggak relevan lagi? Sekarang orang udah mulai mikirin perutnya masing-masing demi ekonomi. Menurut Bang Boy gimana tuh? Bangsa Indonesia ini bangsa yang fragile, rentan untuk pecah. Jadi beragam dalam agama, ras ya. Jadi kalau tidak bertoleransi, kalau ideologi persatuan itu tidak menjadi karakter kita, yang ada adalah kita perang saudara. Saya sudah 2 kali jadi pasukan perdamaian PBB ya. Oh iya Bang? Di Kamboja, di Bosnia. Saya 2 kali perdamaian UN ya. Karena perang saudara. Karena intervensi asing. Real itu intervensi asing. Akhirnya apa? Sesama anak bangsa berkelahi, berperang, saling membunuh. Indonesia juga memiliki keberagaman seperti itu. Kita punya contoh beberapa konflik di daerah ya. Kita harus bukan itu sebagai sebuah terus pelajaran ya. Di Kalimantan di waktu Ambon, itu. Ya. Di Kalimantan Barat. Itu adalah sebuah konflik yang karena masing-masing mengedepankan identitas. Tidak ada toleransi. Kalau ini tidak diwaspadai, dijaga, yang akhirnya adalah kita berperang di antara kita sendiri. Terjadi perang saudara. Ini udah pasti sangat merugikan. Tidak ada semangat kebersamaan, tidak ada tekad bersama untuk maju. Yang ada adalah saling mencurigai, saling memusuhi. Oleh karena dengan kondisi hari ini ya kita berharap semua anak bangsa kita bersatu padu.
ada pemerintahan hari ini yang memenang secara sah melalui pemilu, kita harus dukung. Dan kita harus juga memberikan koreksi secara adab, memperhatikan adab-adab yang ada. Jadi bukan berarti hari ini kan kita bebas, sebebas-bebasnya kan. Kan ruang untuk memberikan pendapat kan dijamin oleh negara. Kita sejak reformasi sudah memiliki undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kita manfaatkan itu secara baik. Jadi jangan sampai boleh bebas sebebas-bebasnya tanpa bertanggung jawab. Yang penting bertanggung jawab. Kalau ada gagasan, kalau ada masukan, kalau ada koreksi. Jadi jangan sampai kesannya kita ini negara serba boleh. Padahal tidak seperti itu. Bukan mengekang, tapi agar semuanya berketeraturan, berkeadaban. Ya. Bang, ada yang mengatakan bahwa, bukan ada sih, saya dalam beberapa kajian saya baca, ada pertanyaan sebetulnya Pak Prabowo ini arah pembangunannya mau kemana? Karena yang diperhatikan nih kelihatannya hanya masyarakat kelas bawah aja lewat program MBG, Koperasi Merah Putih, ada penghapusan hutang nelayan lah, terus kemudian ada sekolah rakyat, itu kan semuanya kelas bawah tuh. Bang Boy setuju nggak? Atau Bang Boy punya pandangan lain? Enggak juga, sebenarnya kelas menengah juga dapat programnya Pak Prabowo gitu. Menurut Bang Boy gimana? Ya, jadi kalau kita di era reformasi, era global ini ya, itu yang kuat semakin kuat. Jadi terjadi penguatan pada level-level masyarakat lapis atas, sementara terjadi stuck di bawah, sehingga kesenjangan sosial itu terjadi. Nah, Pak Prabowo ini saya lihat ingin begini nih, menjadi seimbang. Yang kuat bukan ditekan, dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang, tapi beliau mencoba menerapkan hukum, dan kemudian beliau mencoba mengangkat masyarakat bawah. Jadi ada kesetaraan. Jadi kesetaraan antara orang kuat dengan masyarakat lapis bawah. UKM-nya dikuatkan, ada Kementerian UMKM ya, koperasi hidupkan. Karena koperasi kan memang amanah dalam konstitusi kita ya. Jadi beliau ingin hidup begini nih. Jadi hari ini yang sudah kuat, mohon maklum agar bisa memahami ada kesenjangan sosial yang harus diseimbangkan. Nah, beliau ingin angkat ini. Hingga di lapis bawah ini ekonomi bisa lebih menggerak, para petani happy, nelayan happy, para pekerja di bawah happy. Sehingga memang terasa di kelompok-kelompok masyarakat kuat hari ini terasa bahwa kok ini ada kayak semacam tekanan, kayak ada semacam pressure ya. Tapi sebenarnya itu hanya masalah menegakkan aturan aja. Nah, ya kita mohon maklum kepada beliau untuk bisa memahami arah kebijakan. Bukan berarti tanpa ada ruang untuk menyampaikan. Memang ngeliatnya begitu ya. Jadi saya melihat begitu. Memang yang sudah terlalu kaya ini dicoba untuk berbagi lah oleh Pak Prabowo, sementara yang si miskin ini golongan grassroots ya. Jadi ini masyarakat yang bawah ini yang katakanlah dikategorikan masyarakat filantropi ya. Coba ada program-program yang bisa menyentuh masyarakat bawah. Oh gitu. Kan sudah puluhan tahun dong menjadi besar. Baik itu di era Orde Baru, era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun lebih ini. Itu kan sudah ada penguatan-penguatan pada level konglomerasi ya. Tapi kenapa Presiden tidak berusaha untuk meningkatkan industri kita gitu? Misalnya kan daripada memberikan MBG, membuka koperasi gitu kan, kalau dengan industri lapangan pekerjaan dibuka, PHK nggak ada, tapi namanya Presiden saat ini belum ke sana, tapi justru memberikan kenyamanan bagi kelas grassroots. Itu menurut Bang Boy gimana tuh? Saya pikir itu akan ke arah sana, walaupun kita kan lihat ada beberapa peresmian industri ya, manufacturing, masalah smelter, pabrik, kemarin baterai. EV. Jadi ini bukan berarti tidak ke arah sana, tapi tadi beliau menyeimbangkan. Jadi dunia industri tetap dijaga, tapi mungkin tidak terlalu menonjol. Tapi upaya untuk menaikkan posisi kerakyatan ini, ekonomi kerakyatan ini menjadi lebih bagus lagi. Sehingga nanti ini akan terjadi pemerataan yang lebih baik. Kalau masyarakat industri, manufaktur yang dibuat
ya itu pasti untuk menyerap lapangan pekerjaan juga kan. Samping memberikan revenue kepada negara, nilai tambah kepada negara, tetapi itu juga akan menyerap lapangan pekerjaan. Tetapi pada sektor real, di sektor lapis bawah, yang katakanlah masyarakat yang tidak terlatih ya, unskill ya, labor itu kan, itu di negara kita kan jutaan orang. Mereka perlu diperhatikan, perlu ada ruang untuk mencari nafkah. Ini yang harus dipompa, sedang dipompa oleh beliau. Masyarakat lapis atas mungkin diharapkan bisa menyesuaikan dengan program-program yang rakyat. Katakanlah, misalkan program CSR saja ya. CSR para lapis atas ini kompak membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang menyentuh lapis bawah dan diekspos ya, diinformasikan ya. Mungkin selama ini sudah ada ya, tapi kan tidak terekspos dengan baik gitu. Badan usaha milik negara yang besar-besar ini juga luar biasa itu program-programnya. Saya tahu seperti Freeport misalkan, dia punya program community development misalkan, tapi tidak terekspos dengan baik. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat luas. Badan usaha swasta nasional yang besar-besar ikut dalam program stunting misalnya. Ikut dalam program pengentasan kemiskinan dan terlibat mendirikan koperasi-koperasi. Itu harus diekspos. Karena mungkin informasi kepada publik ini juga agak kurang. Di samping mungkin perlu lebih variatif lagi program-programnya, artinya keuntungan-keuntungan yang sudah selama ini yang diduga akan disimpan di luar negeri dan sebagainya, itu ditariklah kembali untuk usaha-usaha pada level masyarakat bawah di Indonesia, dan dijelaskanlah badan usaha apalah, kan banyak lah, saya nggak mau nyebut satu persatu. Kami punya daerah binaan tuh apa, mungkin binaan kaitan pertanian. Itu kan lahan besar ya. Mendorong ketahanan pangan kita misalkan. Satu daerah misalkan khusus di klaster buah-buahan misalkan, sehingga buah-buahan kita nggak kalah sama Thailand sama China. Khusus pisang misalkan, khusus jeruk, khusus buah naga. Kan provinsi-provinsi yang lahannya luas ini besar nih. Beberapa wilayah itu masih banyak lahan tidur kan. Kalau itu diwujudkan operasi petani buah naga, disponsori oleh siapa? Oleh badan usaha konglomerasi ya. Terus kemudian hasilnya apa? Hasilnya bisa untuk dalam negeri dan ekspor. Dan itu juga bisa jadi cara membantu pemerintah untuk mencegah ancaman asing itu tuh Bang. Iya. Istilahnya tidak ada ruang asing masuk. Karena apa? Asing mau campur tangan di ekonomi, belum tentu dia tidak punya agenda lain. Bang, tapi ini masalah buah tuh ya. Kenapa kemudian dianggap buah impor dari Cina itu lebih murah ketimbang buah-buah produksi dalam negeri Bang? Kan kalau itu harga nggak bersaing ya susah juga, akhirnya kan kita sebagai pembeli ya lebih milih yang affordable lah harganya gitu. Ya, kalau kita lihat dari informasi yang kita terima kan, karena itu sudah sebuah proses industrialisasi bidang pertanian sudah maju. Mungkin hasilnya jauh lebih bagus. Kita mungkin masih belum ke arah sana. Tapi inilah tantangan dari teman-teman kita untuk bisa menjadikan ya petani kita ini menjadi petani didukung dengan teknologi, didukung dengan kemampuan skill yang bagus, tata kelola bagus. Apa? Kualitas buah-buahan itu bagus. Nah, kita kan masih tradisional dari sisi benihnya, teknik penanamannya, kemudian hasilnya jadi seperti itu. Tapi kalau negara-negara wilayah provinsi kita ini dibagi klaster-klaster sesuai dengan kecocokan tanah, itu mungkin perlu dipikirkan baik-baik. Karena apa? Di Sumatera cocoknya apa nih? Perkebunan atau pohon-pohon buah-buahan yang laku di market ya, di pasar, yang bisa juga ekspor. Kita target kita mengimbangi Thailand aja. Jangan salah loh, kebun-kebun durian kita itu banyak yang investasi dari luar negeri. Durian nih, yang hasilnya itu dibawa ke negaranya.
Nah, kita punya nggak klaster buah kebun durian? Coba kita punya nggak? Tetapi ini kan oleh pemerintah ya. Terus kemudian ditunjuk salah satu badan usaha untuk fokus di sana. Kan banyak sekali buah-buah yang bisa ditanam cocok di tanah kita kan ya. Apel, pepaya, macam-macam bang, durian juga. Aja kita punya beberapa macam. Iya. Pisang apalagi. Informasi pisang ini masih dibutuhkan loh di berbagai negara. Kita nggak punya. Contohnya di Middle East, apalagi lagi perang begini kan, butuh pisang. Karena apa? Pisang Indonesia itu masih sedikit, tidak maksimal menguasai market itu. Banyak pisang yang didatangkan dari negara-negara. Padahal kita hari-hari itu kayak di kebun tuh ada kebun pisang. Iya. Apakah kebun pisang itu ditata dengan baik atau tidak? Saya pikir itu menjadi suatu pelajaran yang perlu kita cermati ya. Oke. Jadi sektor real di bidang pertanian menjadikan Indonesia menjadi surga buah-buahan di dunia sesuai dengan iklim yang kita miliki negara tropis. Oke. Terima kasih Bang Boy. Ya, teman-teman semua, itu tadi Bang Boy Rafli Amar, ketua umum saya juga nih, ketua umum IKASMAN, Ikatan Alumni SMA Negeri 37 Jakarta, anak pinggir rel kita. Itu tadi saya kaget beberapa hal, ternyata banyak juga ide-ide baru yang disampaikan oleh Bang Boy sampai ke level pertanian tadi. Kita bicara tentang penegakan hukum di pertambangan, kita bicara juga penyediaan lapangan kerja. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi untuk yang lebih detail. Tapi saya tutup dulu ya Bang ya. Ya. Terima kasih sudah hadir. Undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih.